Saya akan melanjutkan 2 minggu yang lalu, saya berkhotbah tentang mencintai firman Sang Raja. Sebetulnya title atau tema bulan Mei ini adalah Obedient to the Kings. But we cannot obedient to the King unless we know the words of the King. Karena kita tidak mungkin bisa melakukan sesuatu yang kita tidak ketahui. Dan kita tidak mungkin mengetahui keinginan Sang Raja kalau kita nggak belajar firman Sang Raja. Karena di dalam keinginan Sang Raja ada firman yang disampaikan ke dalam diri kita. Dan firman inilah yang menjadi pedoman di dalam diri kita. Saudara, anak-anak Tuhan yang saya kasihi, cintailah firman. Itu yang membuat hidup kita berbeda dengan orang lain. Ya, ada banyak orang datang kepada Tuhan memiliki kebutuhan, mujizat-kah, kesembuhan-kah, berkat-kah, bisnis-kah, pasangan hidup, anak, everything. Nothing wrong with that. Tapi kalau hanya sekedar kita minta kebutuhan kita dipenuhi oleh Tuhan, maka kita nggak akan bertumbuh karena kita akan terus menjadi anak-anak yang minta. Dan kita tahu Tuhan kita sangat baik. Dan lama-kelamaan kita memanfaatkan Tuhan menjadi alat untuk mencapai kebutuhan hidup kita. Ini yang saya tidak suka. Dan ini yang banyak sekali umat Tuhan dikategorikan seperti ini. Contoh. Terlalu banyak orang-orang berkata, ayo ke gereja, nanti Tuhan berkati. Ayo pelayanan, nanti kamu lebih diberkati. Jadi dengan kata lain, saudara berkata bahwa kalau kamu nggak pelayanan, Tuhan tidak memberkati. Buat saya ini tuduhan yang sangat buruk buat Tuhan. Karena Tuhan memberkati kita bukan karena kebaikan kita. Tuhan memberkati kita bukan karena pelayanan kita. Tuhan memberkati kita karena memang jati dirinya Dia selalu memberkati. Tetapi harus kita mengingat bahwa ada berkat umum, ada berkat khusus. Berkat umum seluruh manusia menikmatinya. Contoh, matahari terbit dan lain sebagainya. Tetapi berkat khusus hanya diberikan Tuhan kepada anak-anaknya. Nah, dari berkat khusus ada lagi berkat yang super khusus yang Tuhan berikan kepada kita untuk yang melakukan kehendaknya. Nah, dalam rangka itu saya sedikit flashback, mungkin saudara lupa 2 minggu yang lalu Pak Sam tuh ngomong apa sih? Enggak ya. Saudara, 2 minggu yang lalu saya berkata dalam 2 Petrus 1 ayat 1 sampai 4. Ini ayatnya yang akan menjadi patokan buat kita 4 ayat ini. Saya bacakan. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Saudara perhatikan, kita memperoleh iman. Saudara mengerti perkataan ini? Kita memperoleh iman. Jadi kita bisa percaya kepada Yesus Tuhan, itu namanya iman. Itu pun pemberian Tuhan. Bukan hasil usahamu. Bukan karena engkau mencari Tuhan. Bukan karena engkau berusaha berbuat baik. Tuhan memilih engkau. This is the doctrine of the election. Tuhan memilih kita. Jadi saudara adalah orang-orang pilihan yang Tuhan beri iman kepada kita sehingga kita bisa percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Nah, kalau saudara sudah dipilih oleh Tuhan di dalam pilihan itu, ayat yang kedua dikatakan, kasih karunia damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kasih karunia demi kasih karunia dilimpahkan kepada kita dengan pengenalan. Garis bawah ini. Pengenalan, bukan pengetahuan. Saudara, saya tahu Presiden Jokowi, tapi saya tidak kenal Presiden Jokowi. Banyak orang tahu Tuhan, tetapi tidak kenal Tuhan secara pribadi. Semakin Anda mengenal Tuhan secara pribadi, semakin Anda akan menikmati fasilitas-fasilitas yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan fasilitas ini bukan cuma berarti berkat. Persoalan akan terus menimpa hidupmu semakin kau kenal Tuhan. Tetapi itu yang membuat engkau overcomer, melebihi pemenang. Kasih karunia pengenalan akan Allah
Dan itu pun pemberian Tuhan kepada kita. Pengenalan akan Allah hanya bisa terjadi lewat firman Tuhan. Baca Alkitab, hidupi Alkitab. Jangan kalau lagi khotbah ngorok, ngantuk, cubit sebelahnya. Ya. Jangan sampai terjadi waktu baca Alkitab saat teduh di rumah baru berapa saat. Obat tidur katanya, kalau nggak bisa tidur baca Alkitab, nanti kamu akan tidur. Saudara, pengenalan akan Allah. Semakin kita mengenal firman, semakin kita tahu siapa jati diri Tuhan, dan semakin kita diberkati olehnya. Ayat 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup, yang saleh oleh pengenalan akan Dia. Lagi-lagi pengenalan akan Dia mengaruniakan kepada kita apa? Sebagian. Betul? Bukan sebagian. Segala sesuatu apa? Yang berguna untuk apa? Nah, jadi bukan cuma datang ke gereja, melayani supaya diberkati, berdoa, puasa supaya diberkati. But you must learn, study, kenali Tuhanmu. Baca Alkitabmu, hidupi kebenarannya di dalam setiap hari. Maka engkau akan memperoleh kasih karunia-Nya dianugerahkan kepada kita dengan segala sesuatu. Segala sesuatu yang berguna. Untuk apa? Untuk apa? Hidup yang saleh. Jadi saudara, hidup yang saleh sudah diberikan kepada kita lewat belajar firman. Are you with me? Belajar firman. Pada waktu kita belajar firman, maka kita akan menikmati pembukaan pengertian firman dari Tuhan. Dan semakin digerojok dengan entah itu namanya pewahyuan, entah itu namanya iluminasi, entah itu namanya rema. Nah, saya mau tanya, kalau saudara kerja dan menghasilkan untung $1 juta, semangat nggak? Semangat nggak? Ngantuk nggak? Kenapa baca Alkitab, kenapa dengar khotbah, dengar firman bisa ngantuk? Karena engkau tidak menganggap firman berharga buat kamu. Iya Pak, aneh Pak, saya kalau baca firman ngantuk Pak. Tapi kalau saya lagi kerja, kalau saya sopir taksi lagi nyetir, mata saya seger Pak. La ilah, gara-gara duit cuma $50 seger, firman Tuhan yang bisa memberikan segala sesuatu yang kau butuhkan, kau ngantuk. It's only about mind. Nangkap nggak? Pak, nggak semua orang hobi baca. Saya nggak suruh baca panjang-panjang. Baca, renungkan. Semakin saudara membaca, semakin saudara mengenal, semakin saudara menjadi adiktif. Pak, saya sudah berapa tahun terus baca tapi terus ngantuk. Nah, kaplok kepalanya, plok. Gitu loh. Colok matanya, cus gitu loh. Itu tandanya hatimu dengan pikiranmu tidak di sana. Alkitab berkata bahwa firman yang kau baca, firman yang kau pelajari akan memberikan segala sesuatu. Jangan kau berpikir opportunity, hikmat untuk memperoleh satu peluang bisnis. Engkau bisa dapatkan dari orang-orang hebat, para tokoh-tokoh politik, para tokoh-tokoh ekonomi yang hebat. Tapi Alkitab berkata takut akan Tuhan adalah permulaan segala hikmat. Kita tidak mengejar berkat. Berkat yang akan mengejar kita waktu kita melakukan firman Tuhan. Opportunity Tuhan buka. Kesempatan untuk kreatif Tuhan berikan kepada kita. Segala sesuatu yang tadinya kita tidak bisa lakukan, Tuhan berikan kemampuan kepada kita untuk melakukannya. Saudara, this is the word of God. Saya sangat-sangat dari dulu mengemfasis pelajari firman, pelajari firman, pelajari firman. Segala sesuatu yang Tuhan sudah siapkan buat hidup kamu. Jadi nggak perlu minta nggak? Perlu minta nggak? Nggak perlu. Karena kita berkata apa? I prefer, just take it.
Umatku binasa karena bodoh, gak mengenal kebenaran firman Tuhan. Pak, saya up and down. Ya karena engkau tidak berjalan di dalam firman. Saudara, kemampuanmu, cara berpikirmu, pendidikanmu, latar belakang budayamu, kemampuan ekonomimu, it's very limited. Tapi yang Tuhan berikan kepada kita, pengenalan akan hidup benar dan saleh yang bagi kita yang telah dipanggil dan diberikan kuasanya. Wow. Diberikan kuasanya, my goodness. Saya sejak mengenal kebenaran firman Tuhan, saya menanamkan diri saya tiap hari berjam-jam untuk belajar firman. Iya, Bapak pendeta. Istri saya jadi saksi. Sebelum saya jadi pendeta, saya sudah lakukan itu. Ini bukan masalah pendeta atau pendeti. Ini masalah, do you love the Lord or do you love your job? Setiap yang saudara kasih, setiap yang saudara sukai. Kenapa? Karena menghasilkan. Maka engkau suka. Nah, pada waktu engkau bisa melihat dan menyukai, maka engkau akan spend time. Engkau akan berikan waktu, engkau akan berikan peluang. Engkau akan luangkan segala tadi tidak sempat menjadi sempat. Kenapa? Because you like it. Because it's profitable to you. Mari saya mau mengajak kita lihat firman Tuhan. It's the most profitable things in our life. Ayat 4. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga. Janji konglomerat saudara percaya. Janji Tuhan saudara percaya apa enggak? Nah, kalau sangat percaya, pertanyaan lebih dalam. Saudara tahu nggak apa yang Tuhan janjikan buat hidupmu? Ya itu Pak, saya nggak tahu. Nah, karena saudara nggak tahu, bagaimana saudara akan menerimanya? Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahinya. Dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Saudara lihat, waktu kita berjalan mencintai firman dan melakukan firman, maka kita akan luput dari tipu daya dunia. Kita akan luput dari ketakutan akan antikris, ketakutan COVID, ketakutan masa depan, ketakutan istri nyeleweng, suami nyeleweng, ketakutan anak-anak keluar dari garis Tuhan, ketakutan-ketakutan yang lain. Karena ketakutan adalah counterfeit daripada iman. Kenapa kita takut? Karena kita nggak punya pegangan, karena kita nggak punya harapan, karena nggak punya sesuatu tujuan. Dan terlalu banyak anak Tuhan cuma berkata, Pak saya mati masuk surga. Which is itu true, tetapi true-nya nggak banyak. True-nya sebagian. Ada yang bukan yang lebih penting, ada bagian penting yang hilang selain kamu mati masuk surga. Apa? Untuk hidup di dalam dunia dengan kodrat ilahi. Kodrat ilahi itu apa? Purpose and destiny. Penetapan Tuhan bagi hidupmu. Kalau kita ngomong begini, saya bertanya, kamu tahu nggak Tuhan menetapkan kamu jadi apa? Ya itu Pak, saya sudah 25 tahun jadi anak Tuhan, saya nggak tahu Pak. Nah kenapa nggak tahu? Saudara, dalam 4 ayat ini, saya menjabarkan banyak sekali pengertian yang akan kita gali. 2 minggu lalu, minggu ini dan 2 minggu yang akan datang mungkin. Pertama, saya membagi 4, kita sudah katakan. 1, kita sudah diberikan kuasa Tuhan. Itu poin 1 saya. Yang which is kita sudah bahas 2 minggu lalu. Poin yang kedua yang saya mau bagikan hari ini adalah kita sudah mempunyai janji-janji Tuhan. Poin pertama tadi kita sudah memiliki kuasa Tuhan. Sekarang kita memiliki janji-janji Tuhan. Poin yang ketiga, kita sudah diberikan purpose dan destiny oleh Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, saya mau membagikan buat saudara, bagaimana cara hidup di dalam dunia dengan kuasa yang Tuhan berikan buat kita. Jadi aplikasinya yang keempat nanti. Oke, fasten your seat belt, saya nggak mengulang yang pertama. Tadi dengan pengarahan saya lewat 4 ayat itu, saya berharap saudara bisa refresh,
bahwa kuasa Tuhan sudah diberikan bagi kita. Sekarang saya masuk poin 2 Romawi. Kita sudah mempunyai janji-janji Tuhan. Coba lihat sebelah kiri kanannya. Bawa Alkitab nggak ke gereja? Nggak apa-apa, iPad kah, iPhone kah, komputer kah, yang nggak bawa. Tanya sama dia, lu mau ke gereja atau mau shopping? Kita berpikir mau ke gereja, tapi kita nggak prepare kita mau ke gereja. Nanti juga ditayangkan ayat-ayatnya di PowerPoint. Nanti juga ditayangkan ayat-ayatnya. Buat apa kita bawa Alkitab? It's totally different. Saya menayangkan ayat untuk membuat Anda mempermudahkan mengikuti saya. Tetapi kalau Anda punya Alkitab, Anda punya janji-janji Tuhan. Dan Anda bisa tuliskan, bisa kasih tanda, bisa kasih garis, bisa kasih highlight. That's your personal stuff. Dan itu penting buat hidup Anda. Siapa kalau mau ke gereja ngaca berlama-lama, gambar wajah, semua menggambar membutuhkan waktu setengah jam, 1 jam. Why are you doing that? Because you thought, because you think itu important untuk bisa nanti dilihat orang pantas. Untuk hal-hal yang dilihat orang pantas, kita spend waktu yang begitu banyak. Tetapi untuk mempersiapkan hidupmu berkemenangan atas segala hal. Saudara baca Alkitab aja, bawa Alkitab aja ke gereja, susahnya minta ampun. Senggol sebelah kiri kanannya, denger lu. Nah, Pak saya nggak bawa tapi suami saya bawa. No. Apa yang saudara dapatkan beda dengan apa yang suamimu dapatkan. It's all personal things. Janji-janji Tuhan buat hidup kita adalah hal yang sangat personal. Kuasa Tuhan terhubung sangat erat dengan firman Tuhan. Tuhan tidak pernah melakukan sesuatu yang di luar firman yang dia sudah ucapkan. Yang mengerti katakan amin. Roh Kudus tidak pernah mengilhamkan sesuatu yang baru kepada kita di luar firman Tuhan. Dalam basic Christianity kita sudah belajar itu. Ada banyak orang-orang yang kita kategorikan pengajaran bidat sesat. Mereka bilang Alkitab sudah expired, Alkitab sudah tidak berlaku. Bapak anu itu adalah tokoh gereja kita sekarang, makanya kita mendapat pewahyuan baru bahwa inilah nabi yang terakhir yang Tuhan utus buat kita. Kita kembali go to basics. Kita sudah punya janji-janji Tuhan di dalam Alkitab. Itu sebabnya setiap khotbah saya banyak mengutip ayat supaya saudara belajar bahwa apa yang saya sampaikan bukan ide saya, bukan pendapat saya, tetapi adalah di dalam Alkitab. Amin. Oke, kita baca sekali lagi. 2 Petrus pasal 1 ayat yang keempat. Ini kita baca yuk, 2, 3. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita apa? Janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Tuhan telah memberikan janji-janji yang sederhana buat kita, amin. Tuhan telah memberikan janji yang secukupnya buat kita, amin. Apa yang Tuhan janjikan? Janji yang amat sangat besar. Wow. Tetapi Alkitab saya tidak sama dengan lagu yang sangat terkenal di Indonesia. Tapi janji, tinggal janji, bulan madu, hanya mimpi.
Janji orang yang jatuh cinta bisa meleset. Janji konglomerat susah dipegang. Apalagi janji politician yang mau election. Tapi janji Tuhan besar, sangat besar. Bukan besar kosong, tapi besar dan penuh dengan kuasa. Besar dan penuh dengan keakuratan. Besar dan penuh dengan ketepatan. Yang tidak akan pernah luntur sedikit pun. Janji Tuhan tidak lekang dengan cuaca, tidak luntur dengan hujan dan panas. Janji Tuhan tidak perlu diupdate. Pak, itu sudah 2000 tahun yang lalu. Enggak perlu diupdate. Karena bagi Tuhan tidak ada time. Tuhan punya perkataan timeless. Karena Tuhan tidak hidup dalam dimensi waktu. Manusia pun awalnya Tuhan ciptakan dalam kekekalan. Adam jatuh dalam dosa. Dan mulai dihitung umurnya. Jadi umur Adam 900 something. Itu bukan sejak dia diciptakan. Sejak dia jatuh dalam dosa, baru dihitung masuk dalam hitungan waktu. Janji Tuhan tidak terbatas. Besar dan sangat kuasanya. Saya memberikan tiga option kebesaran janji Tuhan. Janji Tuhan tidak bisa dikalkulasi atau diprediksi atau dihitung dengan cara manusia. Kalau saudara mau menyelidiki janji Tuhan, saudara mau menilai janji Tuhan dengan otakmu, dengan kehebatan kemampuanmu, saudara yang sangat bodoh. Karena engkau makhluk ciptaan, sementara dia pencipta. Contoh, bangku yang saudara duduki, itu pencipta atau ciptaan? Ciptaan. Ada yang mencipta. Kalau bangku ini mau mengenal siapa penciptanya, bagaimana caranya? Didudukin. Kalau bangku ini mau mengenal siapa yang buatnya, bagaimana caranya? Nggak bisa. Nggak bisa. Caranya cuma satu. Yang harus membuat identitas di dalam ciptaannya. Yang membuat, yang pencipta harus menunjukkan jati dirinya. Dan itulah pencipta kita sudah menunjukkan jati dirinya kepada kita lewat firman. Come on. Pak, saya baca firman tapi nggak ngerti. Ya itulah tandanya bahwa pencipta sedang menunjukkan sesuatu kepadamu. Dan kalau tidak mengerti, minta hikmat. Roh Kudus akan memberikan hikmat kepadamu untuk mengerti apa yang dia katakan dalam hidupmu. Apa yang dia katakan untuk ayat firman itu. Hanya dia yang bisa membukakan supaya kita mengerti. Ayat yang tadi, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna. Terima ini dengan iman. Engkau sudah punya segala sesuatu yang engkau butuhkan untuk hidup berkemenangan di dalam dunia ini. Ya enggak? Ya enggak? Pak, buktinya saya masih kalah. Pak, buktinya saya masih jatuh. Pak, buktinya saya masih begini. Itu tidak membantah kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan selalu update, selalu berkuasa, selalu tepat. Kejatuhanmu, kebobrokanmu, kedunguanmu tidak membuktikan firman Tuhan gagal. Tapi itu membuktikan engkau yang gagal. Nah, kalau engkau gagal, jangan give up. Mulai lagi. Mulai lagi. Setiap orang berlatih sesuatu pasti pernah gagal. Ya apa ya? Ada yang pernah naik sepeda nggak pernah jatuh? Ada? Ada yang belajar sepeda nggak pernah jatuh? Nggak ada. When you try to do something, pasti engkau akan mengalami kejatuhan. Dan pada waktu engkau jatuh, bukannya give up, bukannya putus asa, tapi go back to it again.
Kedua, pertama tadi janji Tuhan tidak bisa dihitung dengan cara manusia. Luar biasa. Jangan batasi Tuhan hanya dengan kebutuhanmu. Jangan batasi Tuhan hanya dengan kemampuanmu. Yang B, janji Tuhan selalu benar dan akurat. 2 Korintus 1 ayat 20-22 berkata, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memateraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan apa? Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Coba lihat saya sebentar. Tuhan berjanji sudah menyiapkan semua yang kau butuhkan, betul? Bukan cuma berjanji. Tuhan mengesahkan, memateraikan janjinya dengan apa? Kok lihatnya ke saya, lihat ayat firman-Nya. Dengan apa? Saya sudah tunjukkan kayak gitu masih. Hah? Apa? Hah? Apa? Dengan apa? Roh Kudus. Pak, pertanyaan. Saya belum penuh Roh Kudus. Saya belum berbahasa roh. Coba baca ayat ini. Apakah engkau dimateraikan dengan bahasa roh? Kau dimateraikan dengan Roh Kudus. Bukan berarti hanya berbicara, hanya tanda engkau berbahasa roh. Setiap orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, itu adalah hasil karya Roh Kudus. It means when you repent, when you come to Jesus, Roh Kudus ada di dalammu. Nah, waktu Roh Kudus bekerja membuat confession kita menjadi anak Tuhan, menerima janjinya, maka Roh Kudus yang sama memateraikan janji yang sangat besar untuk berlaku bagi kita. Are you with me? Contoh. Secara natural, Ilu sudah kami angkat sebagai anak. Tetapi secara legal tidak. Karena kami tidak mengangkat Ilu dengan akte kelahiran atas nama saya. Diberikan nama keluarga saya. Sehingga saya ngomong jelas-jelasan belak-belakan, Ilu tidak punya hak waris dalam hidup saya. Ini namanya pengangkatan anak secara tradisional. Tapi ada pengangkatan anak, adoption secara legal. Yaitu dengan mengangkat anak dan diberikan hak untuk menjadi keluarga dan diberikan nama keluarga. Dan sejak saat itu dia tercantum sebagai keluarga Yusuf. Are you with me? Nah, pada waktu namanya tercantum sebagai keluarga Yusuf, apa yang terjadi? Dia punya akses dan dia berhak, walaupun tidak dilahirkan oleh kandungan Lydia Benyamin, tapi karena by legal, by law, dia sudah menjadi keluarga Yusuf, maka dia punya atau hak waris. Kalau saya mati, saya akan tuliskan di dalam will saya bagian daripada anak ini. Are you with me? Waktu Anda bertobat, mengaku Yesus Tuhan. Tuhan berkata apa? Mulai hari itu, engkau menjadi anaknya. Yesus yang sulung, kita yang ke 1 juta, 2 juta, ke 1 triliun. Tetapi kita diangkat anak secara hukum. Bukan karena Tuhan lagi iseng, gua angkat anak, David jadi anak gua. Gua lagi iseng, gak apa-apa. Bukan begitu. Tetapi dia sudah tentukan David menjadi anaknya. Dan pada waktu dia materaikan David menjadi anaknya, maka Roh Kudus bekerja di dalam diri David. Dan semua janji Tuhan di dalam Alkitab berlaku buat David.
Are you with me? Saya sering mendengar banyak orang berkata begini, wah saya kan belum jadi pendeta Pak. Saya kan belum jadi pengurus gereja Pak. Apa bedanya pendeta dengan pengurus gereja? Nggak ada bedanya, sama. Pengenalan akan firman Tuhan yang menentukan engkau bisa mengambil, bisa menikmati janji firman Tuhan atau tidak. Karena engkau tidak mengerti, maka akhirnya kita membuat alasan. Oh itu kan buat pendeta, oh itu kan buat pekerja, oh itu kan buat ini. Saya kan cuma just a member of the church. Cari di dalam Alkitab, nggak ada yang namanya anggota gereja. Nggak ada. Gereja nggak punya anggota. Yang punya anggota tubuh Kristus. Oke, saya nggak panjang. Nanti akan jadi bias, banyak lagi pelajaran. Tapi kehidupan kita yang Tuhan janjikan bagi kita adalah Tuhan sudah memateraikannya dengan Roh Kudus. Kesalahan kita kalau kita tidak tahu apa yang Tuhan janjikan. Bukan kesalahan Roh Kudus, bukan kesalahan Tuhan. Jangan salahkan gembalamu. Oh gembala saya tidak pernah ngajarin kayak gitu Pak. Nah, kita harus cari kebenaran firman. God promise is always yes and amen for every children of God. Yang ketiga, janji Tuhan selalu mulia, tersedia dan sangat berharga bagi kita. Tidak ada janji Tuhan untuk menghancurkan kita. Tidak ada janji Tuhan untuk membuat kita tidak berdaya. Meskipun dengar baik-baik, kadang-kadang kita melampaui lembah-lembah kekelaman, kita menghadapi persoalan yang seringkali membuat kita tidak berdaya. Dan jangan pernah berkata, itu kan karena aku salah, aku dikutuk Tuhan. Hei, kalau engkau sudah menjadi anak Tuhan, tidak ada kutuk dalam dirimu. Are you with me? Kalau engkau sudah betul-betul menjadi anak Tuhan, kutuk sudah jauh daripadamu. Yes, when you are doing something wrong, ada namanya disciplinary spiritual. Ada teguran, ada cambukan. Dan Tuhan seringkali menegur kita, mencambuk kita dengan keadaan yang tidak enak buat hidup kita. Daud berkata begini dalam Mazmur pasal 23, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Lembah bayang-bayang maut, gadamu dan tongkatmu, itulah yang mengikuti aku. Saudara perhatikan, Tuhan mengizinkan kita masuk ke lembah. Tuhan mengizinkan kita masuk kegagalan. Tuhan mengizinkan kita masuk kesulitan. Tuhan mengizinkan kita masuk banyak hal yang buruk. Sebetulnya karena kebaikan kita, karena kita seringkali sudah diajar firman gak nurut, buandel, istilah bahasa Jerman saya carpe diem. Maunya sendiri, ya gue mah dari dulu juga begini, dari oroknya juga begini, masa gue bisa berubah? Emangnya saudara Tuhan Yesus gak bisa berubah? Saudara lihat, justru pertobatan, pengajaran akan firman membuat cara berpikir kita berubah. Janji Tuhan selalu mulia. Kita lihat Mazmur 12 ayat 6. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Bayangin, sebelum Tuhan mengucapkan sebuah firman, dia mengujinya, dia memikirkannya, dia mengukurnya, dan dia memurnikannya. Sampai setiap firman yang keluar dari mulutnya adalah benar-benar sudah teruji. Are you with me? Beberapa ayat lagi. Mazmur 18 ayat 30. Adapun Allah, jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Coba lihat saya. Kalau saudara lihat film-film perang sekarang, perisai mereka paling segede gini atau lebih gede dikit. Betul nggak? Tapi perisai pada waktu zaman dulu adalah segede orangnya. Gede. Jadi waktu kita bawa perisai berperang,
kita menunduk, kita terlindung dari semua persoalan. Firman Tuhan adalah pelindung dan perisai bagi hidupmu. Jadi bawa firman Tuhan dalam segala aspek kehidupanmu. Taruh di depan. Perisai selalu di depan. Ada nggak yang pakai perisai di belakang? Nggak ada. Bahkan baju perang pun selalu di depan. Betul nggak? Sekarang zaman modern, baju anti peluru, vest anti peluru pun hanya di depan. Betul nggak? Nah makanya jadi anak Tuhan jangan pakai prinsip undur-undur. Mundur. Nggak ada. Atau balik kucing. Pak takut Pak lagi nggak turun. Balik, lari. Begitu Anda balik, Anda terbuka. Dan panah api si jahat akan memanahmu. Dan semua yang buruk yang kau takutkan justru akan terjadi pada waktu engkau balik daripada berhadapan dengan musuhmu. Senggol sebelah kiri kanannya. Dengar, makanya jangan suka mundur. Apalagi balik. Keplak kepalanya Bob. Ya, keplak kepalanya. Ya. Kalau Lina dikeplak kepalanya, Bobby keplak jidatnya. Itu loh. Jangan suka undur-undur. Karena Tuhan bilang janjiku sebagai perisai di depan. Tuhan gak bilang janjiku sebagai perisai di belakang. Amin. Pak, saya gak pelayanan, kenapa? Di bawah ada panu Pak. Sakit panu aja gak pelayanan. Pak, saya gak pelayanan dulu Pak, itu kaki saya gatel kalau berdiri. Saya jadi bingung, jadi pelayanan itu menjadi apa? Keinginan Bapak Gembala atau memang merupakan gairah kehidupanmu? Jangan jadikan pelayanan hanya karena Bapak Gembala yang menyuruh. Tapi jadikan pelayanan sebagai bukti bahwa engkau mencintai Tuhan dan engkau hidup di dalamnya. Amin. Saudara akan kecewa kalau pelayanan hanya karena Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Karena kami sangat terbatas dan kami pun sering buat salah. Tapi kalau saudara melayani Tuhan, karena saudara betul-betul mencintai firman Tuhan dan Tuhan. Karena janjinya teruji. Ayat 40 berkata, Mazmur 119 ayat 140-142. Janjimu sangat teruji dan hambamu mencintainya. Hei dengar, cintailah firman. Aku ini kecil dan hina, tetapi titah-titahmu tidak kulupakan. Keadilanmu adil untuk selama-lamanya dan Tauratmu benar. Jangan pernah engkau kecewa kepada Tuhan. Jangan kau pernah kecewa kepada firman. Pak, mana firman Tuhan? Saya baca firman Tuhan, saya imani, kok enggak terjadi? Pertanyaan saya cuma singkat bagi orang seperti itu. You udah mati belum? Waktu Anda berkata, Pak saya sudah menunggu firman Tuhan, sudah lama belum terjadi. Saya bertanya, udah mati belum? You mati belum? Kalau belum mati, jangan ngomong firman Tuhan gak terjadi dalam dirimu. Karena firman Tuhan berkata bahwa aku berjanji kepadamu, bukan hari ini juga kamu akan menikmatinya. Kecuali memang spesifik Tuhan berkata demikian. Tapi Tuhan berkata bahwa aku, firmanku murni, janjiku teruji sampai kepada kematianmu. Dan kalau ada baca dalam Alkitab, ada banyak orang yang diberikan janji firman Tuhan, bahkan sampai matinya janji itu belum terjadi. Kenapa? Karena janji Tuhan bukan berlaku buat dia saja, tapi buat generasi yang berikutnya. Contoh Abraham, dijanjikan sebuah bangsa yang besar. Waktu Abraham hidup jadi belum? Jangankan besar, anak juga cuma satu, Ishak 2 sama hasil gundikan. Cuma satu. Tapi janji Tuhan gagal?
Enggak, janji Tuhan berkata kepada Abraham, kamu akan jadi bangsa yang besar. Lewat Ishak lahir satu lagi anak, Yakub, betul nggak? Dan Esau jadi 2. 3 generasi, generasi ketiga dari Yakub baru jadi Israel 12. Dari 12 inilah lahir bangsa Israel. Kamu lihat nggak? Anda lihat nggak? Janji Tuhan is timeless. Pak, kalau gitu percuma dong saya beriman. Kan saya maunya terjadi dalam diri saya. Loh, saudara mesti cari firman Tuhan yang memang berlaku buat hidupmu. Tapi ada janji Tuhan yang berlaku buat generasimu. Untung gak kita kalau Tuhan berjanji buat generasi kita? Lah sangat untung dong. Generasi kita mau kita kerja setengah hidup. Setengah hidup sama setengah mati sama gak? Ya sama-sama setengah kan. Karena banyak orang bilang setengah mati, saya ganti setengah hidup gitu loh. Iya kan? Orang bilang janji setengah mati aku bekerja. Saya bilang setengah hidup aja lah, jangan setengah mati. Anda bekerja setengah hidup. Untuk apa? Untuk hidupmu dan juga untuk mempersiapkan anak-anakmu, betul nggak? Nah kalau Tuhan berjanji lewat firman-Nya bahwa anak-anakmu akan sangat diberkati, akan sangat perkasa di bumi. Oh, praise God. Amin. Janjimu sangat teruji. Hamba-Mu mencintainya. Saudara, kalau saya boleh singkatkan hidup saya. Bukan untuk jadi gembala besar, gereja yang besar. Saya boleh singkatkan hidup saya. Bukan menjadi hamba Tuhan yang terkenal di muka bumi. Bukan menjadi orang yang hebat. Saya tahu persis panggilan hidup saya untuk mengajar firman dan membukakan kebenaran-kebenaran firman ke dalam hidup Anda. This is my true calling. Itu sebabnya saudara jangan heran kalau saya khotbah, saudara sepertinya digaplokin. Saudara sepertinya ditempelin, bang. Ada yang bilang, om tadi firmannya nusuk, habis aku ditusuk. It's okay. Masuk ditusuk untuk membuat Anda sadar dan bertumbuh. Untuk Anda mengerti bahwa janji kebenaran firman itu luar biasa. Dan semuanya sudah diberikan kepada kita. Itu yang tadi ayatnya Mazmur 119 berkata, semua sudah diberikan kepada kita. Dan saudara, yang tolong pinjam cincin kawinmu yang saya lupa pakai. Jujur ngomong. Tadinya saya mau pakai, tapi lupa. Ini cincin kawin terbuat dari emas murni dan ada permatanya. Indah kan? Berkilauan. Sekarang oke, saya sengaja peragakan ini. Sudah bilang gila, cincin kawinnya diinjek-injek gak dihargai. Bukan itu tujuan saya. Tujuan saya adalah karena Alkitab berkata firman Tuhan itu murni bagaikan emas. Kamu injek, kamu masukin ke lumpur, kamu gosokin, kamu apain, dia berubah gak? Nilainya turun gak? Come on. Firman Tuhan lebih daripada itu. Yang membuat firman Tuhan tidak value. Yang membuat firman Tuhan tidak bekerja. Yang membuat firman Tuhan tidak berguna dalam hidupmu. Bukan karena dia dijatuhin oleh engkau. Bukan karena dia tidak dihargai oleh engkau. Tetapi karena engkau tidak melakukannya. Karena engkau tidak percaya kepadanya. Saudara anggap remeh itu firman Tuhan. Jelas anggap remeh, tahu remeh? Gak tahu remeh ya? Hah? Apa? Bukan. Masa bodoh itu cuek, masih mendingan. Remeh, tahu remeh? Remah-remah gitu loh. Makanan yang jatuh ke tanah itu remeh. Yang tidak berguna, gak ada orang mau makan itu kan. Saudara anggap firman Tuhan seperti itu. Sorry saya ngomong. Enggak pak, saya enggak gitu. Buktinya lu ngantuk waktu dengar khotbah. Remeh kan? Coba kalau saudara menganggap firman Tuhan itu solid, berlaku. Saudara kalau menemukan emas, ngantuk enggak?
Ya mah, kalau menemukan berlian, ngantuk apa enggak? Ada orang menemukan berlian, gila, aduh ada berlian, aduh gua ngantuk. Enggak ada. It's proof that you are look down the words of God. Kalau engkau menghargai firman Tuhan, kalau engkau tahu manfaat firman Tuhan, engkau akan bangun tidur baca Alkitab daripada baca koran. Engkau akan lebih dulu cari kebenaran firman Tuhan daripada opportunity saham mana yang akan naik. Kau akan menghargai firman. Begitu firman, cari lapar lebih mencari firman daripada cari restoran mana yang akan gua makan ntar siang. Ribut di belakang, gosok-gosokan, ntar kita makan di mana ya? Firman Tuhan dianggap kalah nilainya dengan makanan yang akan saudara makan. Are you with me? Dengar. You look down, you anggap remeh, you masukin ke lumpur, you injek, you anggap nggak berharga. Firman Tuhan tetap berlaga. Firman Tuhan tetap berlaku dan tidak pernah berubah kemurniannya. Dengar baik-baik. You yang tidak menganggap firman Tuhan berharga, maka akan jadi sesuai dengan imanmu. Tapi kalau you menganggap firman Tuhan berharga, imanmu akan membuat kuasa firman bekerja dalam dirimu. Saudara tidak belajar firman, Tuhan nggak rugi. Saudara nggak baca firman, Tuhan nggak menjadi bangkrut. Saudara nggak baca firman, Tuhan nggak jadi sedih. Tapi saudara nggak baca firman, kehebatan, kemurnian, kemuliaan Tuhan, saudara nggak nikmati. Dia ada, cuman ada di dalam tempat yang tersembunyi buat Anda. Are you with me? Terima kasih, jangan marah ya, ntar pulang saya jadi marahin. Enggak kok, dia nggak pernah marahin saya. Saya yang sering marahin dia. Firman Tuhan lebih daripada emas yang dimurnikan. How are you going to take it? How are you going to see it? Mazmur 119 ayat 159 dan 160. Pemazmur berkata begini, lihatlah betapa aku mencintai titah-titahmu ya Tuhan. Hidupkanlah aku sesuai kasih setia Tuhan yang ada di dalam firman-Nya. Dasar firman-Mu adalah kebenaran dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk kalau saudara takut tentang akhir zaman, kalau saudara takut tentang antikris, kalau saudara takut sama COVID, kalau saudara takut tentang ekonomi, kalau saudara takut sama ancaman dunia, it's to be truth that sign you are not governed by the word of God. Kalau saudara takut dengan COVID, kalau saudara takut kesusahan, kalau saudara takut masa depan, saudara takut antikris, saudara takut akhir zaman, saudara itu bukti bahwa engkau tidak mengerti firman. Kalau engkau mengerti firman, tidak ada satupun yang bisa menakutkan kita. Karena takut akan Tuhan akan mengusir semua rasa takut yang lain. Amin. Dan takut akan Tuhan berbeda dengan pencuri takut kepada polisi. Takut akan Tuhan itu adalah contoh. Saya tidak mau menyeleweng, saya tidak mau menyakiti istri saya. Bukan nanti takut konsekuensinya perceraian, nanti namaku jadi buruk. Bukan. Itu namanya ada banyak orang takut akan Tuhan, tetapi sebetulnya nggak takut akan Tuhan, tapi takut akan konsekuensinya. Itu tidak murni. Saya tidak mau menyeleweng, saya tidak mau melukai hati istri saya, karena saya mencintai dia. Are you with me? Ini loh yang paling benar. Bukan takut konsekuensinya. Ada banyak kita taat kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Karena takut konsekuensinya itu tadi. Nggak diberkati loh. Hei, Tuhan kita bukan Tuhan yang berbuat karena sebab akibat. Karena engkau baik maka Tuhan berkati. Enggak. Tuhan kita tetap baik meskipun kita tetap berbuat dosa. Are you with me?
Wow, jangan menuduh Tuhan dengan cara berpikirmu yang buruk. Jangan menjelekkan Tuhan hanya cara kebodohanmu yang ada di dalam dirimu. Cintai Tuhan dengan mencintai firman Tuhan. Amin. Mencintai firman Tuhan bukan berarti Anda lagi kerja, jam kerja, Anda baca Alkitab, baca. Bosmu bilang, sana kerja, saya cinta firman Tuhan. Kaplok. Itu bukan cinta firman Tuhan, itu on. Ada banyak orang dulu berkata kepada saya, anak-anak muda, om, saya lebih senang ke gereja deh daripada ke sekolah. Kenapa? Karena kalau di gereja saya dengar khotbah, om bagus, senang begini. Kalau sekolah saya rasanya susah, sedih. Saudara, saya bukan senang dengar itu. Saya jengkel dengar itu. Saya bilang, kamu statusmu apa sekarang? Student. Tugas kamu apa? Belajar. Ya belajar! Jangan mengalihkan perhatian karena kamu gak suka sekolah, dengar suka khotbah. Kamu kira dengan seperti itu saya senang dengarnya. Saya gak senang karena saya harus mendidik kamu. Do your job, do your duty dengan benar. Waktu kerja dengan benar. Amin. Waktu sekolah dengan benar. Waktu makan dengan benar. Jangan takut kolesterol. Saya banyak mendengar orang makan berdoa dalam nama Yesus. Udah tahu ini babi. Tuhan lu jauhkan dari kolesterol. Jauhkan dari ini, jauhkan dari itu Tuhan. Itu bukan doa, itu namanya on. Apa dengan doamu kolesterol bisa hilang dari makanan? Terlalu banyak orang yang super rohani berdoa untuk itu. Ya udah tahu kolesterol, kalau mau makan ya makan aja lah. Kalau nggak mau makan ya jangan order, jangan makan. Sederhana seperti itu. Wah, saya melanggar nih, tapi saya gimana ya? Ya makan. Waktu makan dengan benar. Waktu pelayanan dengan benar, betul? Do it purposely. Ya sudahlah, kalau memang sudah disiapkan kolesterol, ayo mau makan. Setelah makan nanti baru bilang, berenang. Biasanya 20, sekarang 50, bakar tuh kolesterol. Nah, itu yang benar. Amin. Cintai tita-tita firman Tuhan. Saya akan tutup dengan satu firman yang keluar dari mulutnya Allah. Saya rencananya 2 poin, tetapi ternyata nggak bisa selesai 1 poin. Jadi nggak apa-apa. Selama bulan ini saya khotbah tentang the word of God supaya Anda diberkati terus-terusan. Jadi sama 1 bulan 4 kali saya khotbah ini supaya saudara belenger kupingnya, dikorekin terus ya. Oke, Matius 4 ayat 4. Kita baca yuk sama-sama. Tetapi Yesus menjawab, apa? Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari barbecue, sosis, wagyu, betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Enggak. Ada tertulis manusia hidup bukan cuman dari roti saja, tapi dari ikan bakar, roti bakar, jam, selai. Betul? Barbecue, wagyu yang mendatangkan wahyu. Tambahin dong ayat-ayatnya. Karena yang ayat yang bagian kedua, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Maaf saya mesti ngomong. Terlalu sedikit yang melakukannya. Suruh puasa aja contohnya tiap hari Sabtu. Kita sudah lebih dari 25 tahun mencanangkan tiap Sabtu puasa. Omonganku jadi bawel. Tapi tengok sebelah kiri kanannya tanya, kamu puasa enggak? Enggak. Itu bukti bahwa hidupmu terbatas dari sandwich, roti, dan lain sebagainya. Bukan dari firman yang keluar dari mulutnya Allah. Saya puasa. Bukan karena 1 hari Minggu. Bukan karena hari Sabtu. Saya puasa. Sudah 1 tahun 5 bulan.
Tiap hari saya puasa. Kok nggak kurus Pak? Nah itulah. Nah itulah. Jinnya dari sana sudah gede-gede soalnya. Itu alasan saya yang utama. Yang kedua alasannya adalah, kalau makan habis puasa, apalagi diundang orang, balas dendam. Jangan salahkan saya, salahkan yang ngundang. Karena Anda tahu, hamba Tuhan cuma punya 2 rumah, enggak 4, enggak 5. Rumah Tuhan dan rumah makan. Jarang orang mengundang hamba Tuhan, Pak kita nonton yuk. Apalagi, Om kita tiket ke Eropa, bisnis kelas yuk. Haleluya, aku sedang menunggu hal itu. Tapi belum ada rema turun seperti itu. Jemaat susah, mau datang minta doa, sungkan, ngajak makan. Di meja makan, kita lagi makan, dia cerita problem, itu nasi jadi keselak ini. Diajak makan, dia cerita masalah, kita cuekin, nggak bisa. Kita dengerin itu makanan jadi dari enak, jadi berubah jadi nggak enak. Manusia hidup bukan cuma dari roti. Jarang sekali orang yang ngundang Pak kita makan yuk, ada apa? Enggak Pak, cuma mau ngajak Bapak makan. Ada, bukan nggak ada. Tapi jarang sekali. Kebanyakan, Pak kita makan yuk, kenapa? Oh saya ngucap syukur Pak, saya baru naik gaji. Ya puji Tuhan. Kenapa kamu undang kami makan? Ulang tahun Pak, ulang tahun anak, ulang tahun istri. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Pasti ada reasonnya. Nah makanya dulu saya suka ngomong begini. Setiap apa yang saya pakai itu semua pemberian dari Tuhan lewat orang lain. Kecuali CD yang gak pernah saya dikasih orang lain. Tapi tiba-tiba ada jemaat kasih saya CD. Masih ingat ya saudara ceritanya ya? Masih ingat ya? Ada orang kasih saya CD dan udah gitu saya disuruh buka lagi di depan jemaat. Jangan tersinggung, yang nonton jangan tersinggung. Saya nggak marah, saya nggak tersinggung. Tapi saya mau buktikan ini bahwa omongan gembala itu sakti. Apa yang dikatakan tidak pernah dulunya, tidak pernah dapat, jadi akhirnya dapat. Mudah-mudahan setelah saya ngomong begini, mudah-mudahan besok atau bulan depan ada orang ngasih saya tiket untuk business class pergi ke holiday ke Eropa. Nah, kan itu belum terjadi toh. Mudah-mudahan bisa terjadi. Bukannya ngarep minta. Ya kan ada orang bilang ngarep pendetanya kayak gitu. Ya daripada gitu mendingan caspleng kan. Jangan pura-pura nggak mau kalau dikasih. Enggak. Manusia hidup bukan cuma dari roti. Tapi dari firman yang keluar dari mulutnya Allah. Apa ini namanya? Physically, badani. Kita perlu makanan badani. Tapi ada yang lebih penting dari physically. Yaitu spiritually. Mentally. Saya sangat percaya. When you live governed by the word of God. Dengar baik-baik. Bahkan mentalmu pun akan sehat. Bukan cuma spiritmu. Mental cara berpikirmu. Anxiety, stres, ketakutan akan hilang. Kenapa? Karena di-govern oleh kuasa firman Tuhan. Nikmati, alami kuasa Tuhan. Janji-janji Tuhan dalam dirimu. Tuhan sudah memberikan semuanya dalam diri kita. Cuma tinggal kita terima dan aktifkan melalui pengenalan akan firman dan karya Roh Kudus. Sehingga Yesus disalib dia berkata apa? It is finished. Sudah genap, sudah selesai. Semua janji-janjiku yang sudah aku tuliskan, yang sudah aku ucapkan. Mulai aku mati, itu sudah berlaku. Kalau saya tulis will atau akte waris,
akte waris itu akan berlaku sejak saya mati. Betul? Semua janji Tuhan akan berlaku dalam hidupmu. Ya dan amin. Karena Yesus sudah mati di kayu salib. Semua suratannya, semua janjinya, receive it and do it through your faith. Bapa, hamba boleh berhenti berbicara. Tapi firman-Mu tidak akan pernah berhenti berbicara. Karena firman-Mu kekal, abadi, itu yang Kau katakan. Firman-Mu adalah kuasa-Mu. Firman-Mu adalah pribadi-Mu. Dan firman-Mu adalah jati diri-Mu. Dan hamba minta Roh Kudus, tanamkan setiap firman yang keluar dari mulutku dan dari firman-Mu kepada seluruh umat-Mu mulai hari ini. Aku berkata dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bangkit. Bangkit rohnya, bangkit rohmu, menyala-nyala mencintai firman. Dan Roh Kudus memanifestasikan semua firman yang sudah engkau baca, yang sudah engkau pelajari, dan yang terus akan kau pelajari. Mulai hari ini kau akan mengutamakan firman daripada yang lain. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku mau patahkan semua kutuk kemalasan. Aku mau patahkan semua hal-hal yang membelenggumu, kebodohan-kebodohan, cara berpikir yang keliru, yang menganggap firman tidak penting, yang menganggap firman adalah sampingan, bahkan yang merendahkan kuasa firman. Aku tolak kau keluar dalam nama Yesus. Gantikan seperti Mazmur Amsal berkata, bahwa pada waktu aku bersuka akan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan oleh hatiku. Terima kasih Tuhan. Buat hati kami bersuka cita akan firman-Mu. Buat hati kami bersuka cita akan pribadi-Mu. Sehingga kami benar-benar enjoy the life karena Engkau. Dan setiap perkataan kami, setiap hidup kami hanya memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Yang sakit kau sembuhkan. Yang bermasalah kau berikan jawaban. Yang lemah engkau kuatkan. Yang malas kau bangkitkan Tuhan. Segarkan. Yang dalam keadaan pergumulan kau berikan jalan keluar Tuhan. Dalam pendidikan, dalam bisnis, dalam apapun. Rumah tangga yang bermasalah. Kau utuhkan, bahagiakan. Berikan anggur surgawi-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Baik kami yang ada di sini maupun kami yang ada mengakses lewat Zoom, lewat apapun, mujizat-Mu, Roh-Mu bekerja menjangkau mereka. Sekarang Tuhan, semua perkataan hamba-Mu, hamba materaikan dengan tubuh dan darah-Mu. Persekutukan roti ini dengan tubuh-Mu, anggur minuman ini dengan darah-Mu, sehingga benar-benar menjadi makanan dan minuman yang sejati. Dalam nama Yesus, layakkan kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, sehingga kami benar-benar menyatu dengan Engkau. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan.